أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan halaman 5 poin 2. Dalil umum keberadaan dalam akal. Salah satu dalilnya apa? Beberapa pahaman tidak memiliki wujud luar karena memang tidak menceritakan keberadaan luar. Seperti apa? Universal. Apa yang diceritakan universal? Keberadaan apa? Luar apa dalam? Dalam. Apa artinya? Pahaman yang memiliki lebih dari satu ekstensi. Seperti universal atau partikuler. Partikuler juga begitu. Menceritakan wujud dalam, bukan wujud luar. Apa partikuler? Pahaman yang memiliki satu. Pahaman, begitu. Pahaman yang memiliki satu ekstensi. Pahaman yang memiliki lebih dari satu ekstensi. Ya? Wujud di luar akalnya tidak ada. Mana ada universal? Yang partikuler. Mana ada partikuler? Di mana ada partikuler? Joko dalam akal itu partikuler. Joko di luar akal itu bukan partikuler, tapi apa? Hah? Ekstensinya. Atau paling tidak dibilang individunya. Jadi partikuler itu tidak ada di luar akal. Karena partikuler pahaman yang pahaman. Nah, bukan wujud luar. Ada lagi? Pertanyaannya adalah, kalau pahala dulu ada yang didahulukan, apakah ada dosa yang didahulukan? Rasa-rasanya tidak ada karena tidak darurat. Pahala itu pun kalau tidak darurat, tidak didahulukan. Seandainya pada zaman Nabi Adam ada Nabi, maka Nabi Adam tidak akan diutus, tidak akan diangkat menjadi Nabi sebelum beliau berjerih payah berusaha mencapai katakanlah 4 perjalanan sebagaimana maklum, di mana perjalanan keempat adalah makom kenabian. yakni perjalanan dari makhluk ke Tuhan, dari Tuhan ke Tuhan, dari Tuhan ke makhluk bersama Tuhan, dari makhluk ke Tuhan bersama makhluk. Nah, perjalanan keempat itu adalah perjalanan para nabi atau orang yang mencapai makom nabi, laki, perempuan, dan seterusnya. Nah, orang yang diangkat jadi nabi, orang yang mencapai perjalanan keempat itu. Nah, terserah Tuhan yang mana yang mau diangkat. Kalau misalnya cacat, biasanya tidak diangkat karena membuat orang melecehkannya. Sekalipun Tuhan adil, tapi Tuhan maha kasih kepada hambanya, tidak ingin mempermudah hambanya untuk maksiat. Oleh karena itu yang biasanya dipilih untuk menjadi nabi atau rasul itu yang standar wajahnya, nasabnya. Mungkin ada anak penjahat mencapai makom kenabian, tapi tidak diangkat karena tidak diangkat jadi nabi, tapi makomnya tidak bergeming, makomnya sama. Diangkat tidak diangkat, makomnya sama. Nah, derajatnya sama. Tapi kerasulan ini merupakan tugas untuk untuk umat manusia yang lain. Nah, ini biasanya harus sesuaikan dengan kelaziman yang lain. Seperti tidak dilecehkan orang, misalnya. Nah, pelecehan itu, sekalipun itu merupakan hal yang jelek, tapi Tuhan karena kasihnya luar biasa, maka tidak mempermudah orang untuk berbuat jelek. Seperti misalnya orang cebol tidak diangkat, orang yang cacat tidak diangkat, dan seterusnya. Jadi makom pribadinya tinggi. Seperti Nabi Khidir, makomnya tinggi. Entah kenapa tidak diangkat menjadi rasul. Ada kemungkinan, ada hal-hal tertentu
atau ada hikmah lain yang Allah ketahui, kita tidak tahu apa itu. Tidak mesti cacat, mungkin hal lain apa. Oleh karena itu pendahuluan pengangkatan atau pengangkatan kenabian, atau yang dalam istilah kita mendahulukan pahala, itu hanya ketika darurat. Kalau tidak darurat, tidak perlu didahulukan. Seperti ada manusia harus ada nabi. Siapa yang mau diangkat? Belum ada yang berbuat. Tapi Tuhan tahu, seandainya Nabi Adam diuji, artinya dia akan taat dan mencapai makom kenabian itu. Begitu, maka diangkat lebih dahulu. Seperti Nabi Isa, misalnya, sekalipun masih kecil, karena untuk menyelamatkan ibunya dari fitnahan, maka dia diberikan mukjizat apa? Berbicara dan diangkat sejak kecil, katakanlah, sekalipun aktivitas kenabiannya mungkin setelah nanti dewasa. Jadi mengawalkan pahala itu karena kedaruratan. Itu pun kalau pandangan saya ini benar. Sebab dari jawaban-jawaban yang diumpamakan atau diperkirakan dari problem-problem seperti Nabi Adam diangkat sebelum berjerih payah atau dan sebagainya, jawaban-jawaban itu atau prediksi terhadap jawaban-jawaban itu kurang memuaskan diri saya secara pribadi. Oleh karena itu, dalam buku Begitulah yang kupahami setelah aku mendapat hidayat, wa hakadza fahimtu ba'da idh tadaitu, yang dalam bahasa Arab saya tulis, itu di situ saya tuangkan pendapat saya yang tadi itu, bahwa itu dari jenis-jenis pahala yang didahulukan. Karena pahala yang sekalipun bisa didahulukan, anggap itu pendapat benar, itu pun karena darurat. Oleh karena itu, kalau tidak darurat maka tidak akan didahulukan pahala itu. Nah, kalau demikian bagaimana dengan keburukan? Keburukan tidak didahulukan. Jadi Allah tidak pernah menyiksa sebelum orang itu berbuat aniaya. Bahkan ketika seseorang mau berbuat keburukan, itu belum ditulis dosanya, katakanlah begitu. Tapi kalau ingin berbuat kebajikan, katakanlah sudah ditulis pahalanya, niatnya itu sudah kebaikan, begitu. Pertanyaan, ada pertanyaan B-nya belum dijawab tadi, yaitu apa? Kalau kita sekarang mengalami siksa, berarti siksa itu demi mensucikan kita. Kan falsafah siksa itu begitu, yakni siksa dari kacamata, dari salah satu pandangan siksa dari satu pandangan bahwa dia merupakan azab, tapi dari pandangan yang lain siksa itu rahmat. Kenapa? Karena siksa itu berfungsi mensucikan dosa. Jadi orang yang banyak bolotnya, yang banyak dakinya, digosok dulu di neraka itu, baru kalau sudah bersih bisa masuk surga. Kalau tidak ada neraka, orang yang kotor dengan dosa tidak ada harapan untuk masuk surga. Orang beriman maksudku. Orang yang beriman yang banyak dosa, karena dia banyak dakinya, kalau tidak ada neraka, maka dia tidak bisa masuk surga, tidak ada harapan. Oleh karena itu, kalau Tuhan berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rahmatuhu sabakat, dalam hadis atau Quran saya sudah lupa, rahmatuhu sabakat ghadabuhu, rahmatnya melampaui murkanya. Itu maksudnya itu, yakni sekalipun murka itu sendiri, yakni neraka itu sendiri, itu masih rahmat. Karena dari satu sisi dia mencuci daki-daki yang menempel pada roh manusia, sehingga dia bisa masuk surga. Bagaimana kalau orang yang abadi di neraka? Apakah itu rahmat? Rahmat juga, karena penyaluran hobi. Jadi yang dulu di dunia diingetin, jangan berzina, masih berzina. Jangan berjudi, masih berjudi. Jangan kafir, masih kafir. Jangan pacaran. Umpama itu, enggak deh, pacaran enggak abadi. Yang abadi saja deh, apa? Disuruh jangan kafir,
Disuruh jangan mengingkari kewajiban Islam, mengingkari kewajiban Islam. Akhirnya abadi. Ketika abadi, kenapa uzlah? Kayak Mu'tazilah. Ketika abadi, apa? Itu berarti Tuhan menyalurkan bakatnya. Yang tadi bakatnya memang bermain api, senang bermain api, maka disalurkan nih. Jadi kayak begini, kayak penampungan orang jahat. Nah, kayak penampungan orang jahat, sekalipun misalnya morfinis itu ditampung di dalam satu tempat, tidak dicampur dengan tempat masyarakat yang lain. Jadi dari satu sisi azab, tapi dari satu sisi karena dia yang degil, dia yang nakal, dia yang hobi, maka hobinya disalurkan di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu azab yang abadi pun dari satu sisi itu masih dikatakan rahmat. Malah sebagian orang arif berpendapat sebagian, tapi sebagian pendapat yang tadi juga filosof dan arif. Pendapat filosof yang arif yang lain mengatakan bahwa orang yang sudah abadi di neraka itu nanti menjadi neraka. Ketika menjadi neraka sudah bukan siksa lagi. Tapi kebanyakan arif mengatakan bahwa ketika dia menjadi substansi neraka itu bukan berarti tidak tersiksa, tapi terkurangi siksanya, rasanya kurang. Begitu. Misalnya dicontohkan ketika surga neraka itu masih terbuka, dia mengharap diampuni, dia mengharap bisa keluar dari neraka. Banyak orang yang sudah bersih keluar dia mengharap. Ketika mengharap dia keluar, siksa neraka itu begitu pedihnya. Tapi lama-lama dilihat neraka tertutup. Tertutup dah. Jadi dah ada harapan sudah. Rasa nerima yang ada pada manusia yang abadi naudzubillah di neraka itu mengurangi siksanya. Oleh karena itu rahmat yang dimaksudkan di sini apa? Kalau dia masih tersiksa kok abadi? Rahmatnya dari sisi tadi itu penyaluran bakat. Dari dulu disuruh jangan main api sampai menjadi substansi, dan sekarang ini disalurkan. Tuhan menyalurkan hobi-hobi mereka, yaitu main api itu. Tanya lagi. Kalau agak rajin datang, sering dibahas di kelas itu, bahwa nanti di akhirat hampir mustahil kalau kita akan nanti dibangkitkan secara badani, karena badan tidak ada. Mau dibangkitkan dari mana kita? Orang buminya udah nggak ada. Jadi pada hari kiamat seluruh materi ini hilang, habis. Allah sendiri mengatakan wadukkatil ardu wal jibalu dakkan dakka. Kuleburkan jadi tepung langit dan bumi dan setepung-tepungnya. Nah, itu maksudnya sehalus-halusnya hilang. Karena apa? Allah mengatakan Allahu ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dalam ayat begini, Allah mencipta langit dan bumi dan antara keduanya li ajalin musamma, sampai batas tertentu. Wa ila rabbihim yusyarun, dan akan dikembalikan ke Tuhannya. Yakni yang ada di alam semesta ini hancur nih semua, termasuk udara, termasuk atom-atom udara, termasuk atom proton dan neutron, termasuk neutron itu sendiri, termasuk proton itu sendiri. Apa artinya? Yakni hilang. Dan ketika bumi, gunung semua udah hilang, langit, bintang pada hilang semua, mau dibangkitkan dari kubur sebelah mana? Nah, mungkin nanti setelah kita kuat membahas rohani ini, insyaallah mungkin di sini juga ada itu pembahasan ma'ad. Di bab 12 insyaallah kita akan bicara lagi secara lebih detail. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita sampai sampai kita menyelesaikan masalah itu. Yakni di akhirat nanti kalau dibangkitkan dengan badan, bukan keadilan yang ada, tapi kemustahilan. Atau kalaulah tidak mustahil dan dibuat lagi, yang ada kezaliman. Sering kemarin juga dalam pembahasan filsafat apa?
Yang sudah tak ada, tak bisa diulang. Yang sudah tiada, tak bisa diulang. Persis sebagaimana semula, tak bisa. Oleh karena itu, badan yang akan dibangkitkan nanti bukan badan yang ada di dunia, tapi mirip saja dengan itu, bukan dianya. Oleh karena itu, kalau dia diazab, maka dia tidak berdosa, yakni badan kedua itu tidak melakukan dosa. Jadi badan kedua, anggap betul bahwa nanti dibangkitkan secara badani, anggap buminya juga cukup. Karena Allah mengatakan, ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru fi bi janahihi illa umamun amsalukum ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada binatang melata, burung terbang, kecuali umat seperti kalian, dan kepada Tuhannya dikembalikan. Jadi nanti pada hari kiamat bukan hanya manusia yang dibangkitin. Bayangin, kalau dari sejak awal bumi ada, binatang ada, kemudian manusia ada, sampai sekarang berapa triliun-triliun, biliun-biliun binatang, berbiliun-biliun dinosaurus, berbiliun-biliun kerbau, berbiliun-biliun buaya, berbiliun-biliun banteng, berbiliun-biliun harimau, semua termasuk berbiliun-biliun manusia. Kalau badannya dibuat dari tanah, dari bumi, buminya nggak cukup. Yang mana itu? Yang itu, kan buminya cukup. Nah, kalau misalnya bukan di bumi, maksudnya di mana? Karena dalil kebangkitan itu di bumi, bukan di tempat lain. Allah mengatakan apa? Dari bumi kalian kucipta, ke bumi kalian kukembalikan, dari bumi kalian kukeluarkan. Maknanya seperti kami, tidak ada bumi. Makanya ketika dihancurkan bumi, roh yang tadi masih berhubungan, putus hubungan sama sekali. Kan kalau di filsafat, orang mati itu kayak orang tidur, tidak semuanya putus hubungan rohnya, roh tambangnya masih. Jadi dari bumi kalian dikeluarkan, buminya ketika hilang, putus hubungan. Itulah padang mahsyar, itulah alam barzakh kalau dalam istilah filsafat. Jadi dikeluarkan dari bumi, bukan dikeluarkan dari dalam bumi ke permukaan bumi, gitu. Nah, seperti misalnya siapa yang akan menghidupkan tulang belulang, sudah ini detail dulu. Alhasil, kalau semua dibangkitin, buminya nggak cukup. Mungkin cukup, tapi kecil banget. Orang mau berdiri di mana? Susun-susun nanti. Malaikatnya bingung, mencari Ahmad. Sekarang bagian Ahmad nih mau diperiksa. Ahmad, teriak-teriak. Gak taunya ada di atas punggungnya dinosaurus. Ahmad, turun kau. Sekarang bagian rumah diperiksa ini. Yang kedua, yang ketiga, yang ke-10, entah yang keberapa, bahwa setiap tahun, setiap detik, setiap jam, setiap minggu, tubuh manusia berganti-ganti. Nah sekarang kalau berzina umur 25, nanti dibangkitin umur berapa? Menurut Quran lahiriahnya, yakni dibangkitin sesuai dengan dia mati. Karena Allah mengatakan apa? Kalian dicipta dari tanah, kembalikan ke tanah, dan dikeluarkan dari tanah. Kalau artinya materi, yakni sesuai dengan umur waktu dia mati. Nah, kalau berzinanya umur 25, mau digebuk dengan badan umur 50, Tuhan aniaya. Kalau mau dibangkitkan dengan umur 25, banyak pahala-pahala dan dosa-dosa lain yang dilakukan selain umur 25. Itu mau diapain? Oh, kalau begitu harus dibangkitin sejak umur 16, balik. Kalau perempuan 9 tahun, baik nih. Oke, 16 anggap. 16 taat dia. Oh, surga. Entar 17 maksiat. Ambil dari surga, masukkan neraka. Ambil 18 taat lagi, ambil lagi dari neraka, masukkan surga. Oh, sampai umur 25 dia ikut apa? Pengajian-pengajian nih. Oh, bertobat lagi, ambil lagi, masukkan surga. Umur 30 jadi morfinis, ambil dari surga, dicari di surga malaikat. Mana itu fulan? Kenapa? Sekarang waktunya siksa nih. Lagi bersenang-senang dengan bidadari,
diambil, diseret-seret dari neraka, dimasukkan ke mana? Neraka. Dan seterusnya itu juga mustahil. Terus kalau punya Akumulasi bagaimana maksudnya? akumulasi maksudnya semua perjalanan di masa lalunya itu kemudian terhitungnya sampai akhir itu. Itu tidak, makanya kalau yang dihukumi adalah waktu umur 50 tahun, kemudian di total pekerjaan yang sebelumnya, kemudian disiksa atau diberi nikmat pada umur 50 tahun, maka badan yang umur 50 tahun tidak melakukan apa-apa. Dosa-dosa atau pahala sebelumnya dia tidak bertanggung jawab. Mengapa badan 50 tahun yang mau disiksa? Kan konsepnya ini, kalian harus tahu konsepnya. Kenapa harus dengan badan? Mereka mengatakan kalau tidak dengan badan tidak adil. Karena kalau tidak dengan badan, waktu berbuat dosa dengan badan, roh dan badan. Kalau nanti dibangkitin roh saja tanpa badan tidak adil. Makanya dikejar. Kalau mau adil, yang umur 50 atau umur 25 terserah umur berapa, itu juga tidak adil. Kenapa? Karena badan itu akan menanggung dosa-dosa atau pahala-pahala yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Apalagi ada hadis yang mengatakan bahwa di surga apa? Tidak ada orang tua, semua muda. Nah, padahal biasanya orang taat-taat itu pada orang tua. Berarti yang diganjar apa? Badan yang bukan pelakunya. Di samping dengan kaidah filsafat tadi bahwa yang sudah tiada tak mungkin diulang, tak mungkin persis sebagaimana semula. Kan sering saya terangkan kalau orang melakukan misalnya menggunjing, maka rohnya apa? Makan bangkai. Kalau makan harta haram, rohnya makan api. Berarti dari sekarang disiksa. Kalau sudah disiksa, berarti dia akan bersih dari dosa. Kan begitu. Karena apa? Karena kalau sudah kalau disiksa, falsafat siksa adalah membersihkan dosa, maka nanti kalau mati enak masuk neraka, masuk surga. Jawabannya tidak, siksa yang dimaksud, siksa dan pahala yang dimaksud itu nanti hari kiamat. Sekarang ini bukan siksa, tapi baru menumpuk di gudang. Jadi misalnya sekarang kalau kita berbuat dosa, maka api-api itu kita tumpuk dalam jiwa kita. Jiwa kita belum merasakan dosa siksanya itu, karena kita masih terbungkus oleh apa? Materi. Setelah mati, nanti apa? Akan melihat siksa itu. Tetapi apa? Tetapi belum bisa merasa. Karena mati tidak sepenuhnya putus hubungan ruh dengan badan. Tetapi apa? Banyak liburnya. Akal libur, kebinatangan libur, dan tumbuhan libur. Yang tidak libur hanya apa? Roh, potensi apa? Tambangnya. Oleh karena itu apa namanya, siksa yang ada sekarang ini awalan bukan dikata siksa. Yang kedua, siksa yang ada sekarang ini semacam cocok tanam. Jadi kalau dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu cocok tanam untuk hari akhirat, yakni sekarang kita lagi menanam benih-benih itu, apakah neraka atau surga. Jadi melekatnya api sekarang pada diri kita bukan pertanda mensucikan dosa itu, tapi justru menumpuk dosa itu sekarang. Jadi sekarang belum dikata siksa, sekalipun orang akhlak mengatakan itu sudah siksa. Jadi orang yang berbuat maksiat itu sekarang dia masuk neraka, tapi dia belum merasakannya. Nah, oleh karena itu siksa yang membersihkan dosa adalah siksa yang dirasa, yaitu setelah hari kiamat tiba nanti. Nah, bagaimana kalau dilihat dari sisi roh? Dia rupanya punya problem dalam pertanyaannya, yaitu dikira bahwa roh tidak sesuai dengan badan. Justru roh itu sesuai dengan badan, terutama dalam actionnya, dalam pekerjaannya. Apa definisi akal? Non materi, yang substansinya non materi dan pekerjaannya non materi. Apa barzah? Non materi, yang pekerjaannya, substansinya non materi, pekerjaannya non materi. Apa ruh?
non materi, yakni yang substansinya non materi, pekerjaannya dengan materi. Definisi ruh itu. Yakni apa bedanya ruh dan malakut? Malakut substansi dan pekerjaannya apa? Non materi. Ruh apa? Substansinya non materi, pekerjaannya materi. Yakni memerlukan materi. Nanti akan datang di pelajaran filsafat ini. Bahwa ruh, yakni jiwa, yakni substansinya non materi, tapi perbuatannya menggunakan materi. Dilihat dari sisi ini sangat berkesesuaian. Yakni materi tidak berkesesuaian dengan substansinya, tapi berkesesuaian dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, kalau dikatakan dunia mazra'atul akhirah, dunia itu tempat bercocok tanam akhirat. Kenapa bisa bercocok tanam? Karena yang namanya ruh masih menempel dengan badan. Badan itu yang punya potensi. Mengapa akhirat tidak bisa bercocok tanam lagi? Karena tidak ada non materinya, tidak ada potensinya. Jangankan orang yang nanti di akhirat, dikubur saja sudah susah untuk melakukan perubahan-perubahan. Kecuali kalau dia di masa hidup melakukan apa? Amal-amal jariah, menebar ilmu-ilmu yang bermanfaat dan seterusnya. Apalagi di akhirat. Itu sebenarnya mereka itu luar biasa. Coba dia mengerti, maka tidak akan antipati kepada filsafat. Mereka selalu mengatakan kalau mati putus amalnya kecuali 3, neneng. Loh kenapa putus kecuali 3? Karena sudah mati nih. Kenapa di akhirat tidak bisa berbuat? Karena sudah mati nih. Yakni apa? Yakni akhirat nanti tidak badani. Jadi kalau mereka mengatakan ke orang mati tidak putus semua amalnya kecuali 3, kalau ditanya kenapa? Karena mati. Apa mati? Ya sudah pisah ruhnya dari badan. Nah, kenapa kamu tidak memaknai bahwa di akhirat tidak ada lagi ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan soleh, tidak ada lagi amal-amal yang membuat orang berdosa atau membuat orang pahala? Kenapa kamu tidak artikan bahwa di situ sudah tidak ada lagi materi? Kenapa tidak memungkinkan hal itu terjadi sehingga kamu mengafirkan para filosof misalnya? Paham tak? Jadi kenapa kalau mau bicara secara hakikat, kalau mau bicara secara substansial, ketika Allah mengatakan bahwa akhirat itu tidak ada lagi perbuatan yang bisa membantu manusia, di situ tidak ada lagi orang tua bisa menolong anaknya, anak menolong orang tuanya, toh? Semua bercerai-berai sendiri-sendiri, itu menandakan tidak ada lagi tempat berbuat, merubah nasib. Nah, ketika berbicara filsafat, kita sudah mengerti, ketika tidak ada kesempatan, berarti tidak ada potensi. Ketika tidak ada potensi, sementara yang mengemban potensi siapa? Siapa? Materi, bukan non-materi. Mengapa malaikat tidak naik-naik derajatnya? Padahal malaikat bertasbih. Tidak ada malaikat yang tidur. Tidak ada. Ada yang ruku, tak pernah berdiri. Ada yang sujud, tak pernah berdiri. Tak pernah berhenti berzikir. Kenapa tidak naik-naik derajatnya? Karena tidak ada potensinya. Artinya tidak ada unsur dirinya yang mengemban yang namanya dirinya, yang mengemban yang namanya potensi. Unsur yang mengemban potensi apa? Materi. Materi yang mengemban apa? Unsur potensi itu, sifat potensi. Nah, malaikat kenapa tidak naik? Karena dia malakut, karena tidak ada potensinya. Apa potensi? Yaitu yang sesuatu kekuatan yang ada pada materi. Insya Allah nanti juga akan dibahas di sini. Masuk aja deh. Sudah kelamaan. Halaman berapa sekarang? 6 poin 1. Kemarin poin 1 udah. Poin sekarang perhatian baik-baik. Saya mau mengulang problemnya. Dan kemarin baru problem, belum jawaban. Apa problemnya? Orang yang menyerang bahwa tidak ada wujud dalam akal, pahaman gak ada. Nah, debatannya apa? Bahwa kalau kita membayangkan substansi, maka substansi ini sekaligus menjadi apa? Aksiden.
Padahal yang namanya substansi tidak bisa aksiden. Tapi mengapa substansi yang ada dalam akal kita juga sekaligus aksiden? Nah, dengan demikian maka wujud dalam akal itu tidak mungkin bisa diterima. Jadi ilmu tidak ada yang berkesesuaian dengan alam nyata. Kenapa substansi itu sekaligus aksiden? Karena substansi adalah substansi. Makna substansi adalah substansi. Yakni apa? Kalau ditemukan di luar akal, dia ditemukan tidak dengan partner. Seperti kapas. Tidak seperti warna kapas. Putih, manis, tinggi, nakal, taat, pandai, bodoh, cantik, gagah, ganteng, dan sebagainya. Itu merupakan sifat-sifat atau aksiden yang tidak mungkin keberadaannya di luar akal, tidak memerlukan kepada penopang, tidak memerlukan kepada partner. Tidak mungkin ada bilang nakal, siapa? Tidak ada, tidak mungkin. Oh, tampan sekali, siapa? Tidak ada, tidak mungkin. Tampan mesti orang atau hantu. Ya, barangkali ada hantu tampan. Dan seterusnya. Toh? Nah, jadi zat atau substansi itu kalau ditemui di luar tidak dengan partner, tidak dalam topangan. Tapi kalau aksiden sebaliknya. Nah, sekarang substansi yang ada di akal kita itu adalah substansi. Karena substansi adalah substansi. Harimau adalah harimau. Toh? Aksiden adalah aksiden. Pemahaman substansi seperti partikuler tadi toh, atau universal, pahaman yang universal, pahaman yang memiliki banyak ekstensi. Ini juga begitu, substansi adalah apa? Adalah substansi, yakni apa? Mana substansi? Yakni yang kalau ditemukan di luar akal tidak ditemukan dalam partner, tidak memerlukan partner dan penopang. Nah, dari sisi ini maka substansi yang ada dalam akal adalah substansi. Karena memang substansi. Masa orang memahami substansi aksiden? Masa memahami harimau itu manusia? Harimau ya harimau, manusia ya manusia. Aksiden, substansi, sifat, zat. Nah, tapi di lain pihak, substansi yang ada pada manusia itu apanya manusia? Substansi yang ada pada akal manusia, apanya manusia? Aksiden manusia. Karena substansi yang ada pada manusia, pahaman substansi ini adalah ilmu. Ilmu itu aksiden, sifat manusia, aksiden manusia. Karena ilmu apa? Kalau ditemui di luar, tidak mungkin tidak dengan partner. Wah, luas sekali ilmunya, hebat. Siapa? Tidak ada. Mana bisa? Luas sekali ilmunya, yakni fulan, Tuhan, malaikat, siapa saja, jin barangkali. Nah, oleh karena itu, substansi yang sekarang ada di benak manusia yang namanya ilmu, karena dia merupakan informasi yang ada pada manusia, berarti ilmu. Ilmu adalah apa? Aksiden daripada jiwa, aksiden daripada roh, yakni sifat, katakanlah. Tidak sepenuhnya sama loh sifat dengan aksiden. Ini pendekatan saja. Dengan demikian substansi ini sekarang menjadi apa? Menjadi aksiden manusia. Dengan demikian maka substansi sekaligus adalah aksiden. Dan ini tidak bisa diterima, kontradiksi. Jadi substansi sekaligus aksiden tidak bisa diterima. Jawabannya ini kalau tidak ingat logika satu, payah nih. Jawaban nomor 7, halaman 7. Payah sekali kalau tidak ingat logika jilid 1 bagian akhir, kurang lebih 4 halaman terakhir. Apa jawabannya? Banyak jawaban diberikan oleh para filosof, tapi yang menurut saya yang banyak hijab ini, yang paling mengenyangkan, yang paling menenangkan, yang paling menyenangkan, yang paling pokoknya kan
cari. Itu adalah jawaban yang diberikan oleh Mullah Sadra ridwanullah ta'ala alaih. Mullah Sadra ini luar biasa hebatnya. Ibnu Sina juga luar biasa. Akalnya Ibnu Sina itu luar biasa. Baca sekali buku, selesai nih, menguasai. Padahal buku tidak bisa tanpa guru. Yang namanya buku pelajaran tidak bisa tanpa guru. Tapi Ibnu Sina habis. Sejak kecil. Kalau nanya sama gurunya marah-marah. Sebab setiap tanya tidak bisa dijawab. Kalau muridnya ini ditanya, selalu bisa dijawab. Selalu bisa menjawab. Jadi dokter sejak umur 5 tahun, 7 tahun kalau nggak salah, sudah mengobati orang. Ibnu Sina luar biasa. Dia merasa gagal hanya ketika membaca bukunya Aristo. Itu, kalau nggak salah bukunya Aristo. Beberapa kali dia baca tidak paham. Baru terus dia sholat apa segala macam baru kena pemahamannya. Kurang lebih begitu. Ini ingat baca sendiri loh. Sekarang kalian baca sendiri ini buku saya yang ditulis oleh orang yang banyak hijab ini. Seandainya Anda bisa menerangkan 5 tempat saja dibaca dan diterangkan dengan bagus, saya berani ngasih 5 juta. Sungguh. Kalau tidak punya hutang nih, kalau sampai mati belum bayar ya dihalalin. Betul, baca saja terus terangin. Kira-kira sebelum saya terangkan, Anda baca sendiri sebelumnya, habis paham nggak kira-kira? Apa yang telah kita kaji ini, berapa halaman? 6 halaman sampai ke sekarang. Dulu kan Anda baca, Anda kan pasti merasa paham dulu. Sama nggak pahaman yang dulu Anda pahami dengan setelah diterangkan? Kira-kira termasuk paham nggak waktu itu? Ya mungkin nih. Siapa tahu kalian Ibnu Sina masa kini. Nah, jadi Ibnu Sina ini luar biasa. Katanya Imam Khomeini, lam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun tandingan di bumi, maksudnya di kalangan manusia. Kalau Tuhan, lam yakun lahu, jagat raya dari Tuhan, tidak ada yang menyaingi. Tapi Ibnu Sina di manusia tidak ada yang menyaingi, kecuali Nabi maksudnya. Nah, Mullah Sadra ini juga luar biasa. Taatnya luar biasa. Kalau ke haji tidak pernah naik kendaraan, tidak pernah naik unta, tidak pernah naik kuda. Selalu jalan kaki dari Iran ke Mekah. Orang pada naik kuda, dia tidak jalan kaki terus. Haji kelima, beliau sakit dan meninggal di Baghdad. Mullah Sadra ini. Dalam kebiasaan mazhab Ahlul Bait menziarahi kubur-kubur wali, kubur imam atau saudara-saudara imam tapi yang tinggi makomnya. Kalau saudara biasa tidak terlalu. Beliau kalau ziarah itu dari rumahnya tidak pernah juga naik. Rumahnya itu kurang lebih 50 kilo di luar Qum. Nah itu kalau ziarah ke Fatimah Maksumah, adiknya Imam ke-8 yang waliyah besar, wali besar, itu tidak pernah pakai kuda, selalu jalan kaki. Begitu. Jadi Mullah Sadra ini mencapai makom yang begitu hebat dalam ilmu, itu bukan hanya hasil daripada berenung saja, tapi bermunajat, berenung, berpikir serius dalam kehidupan. Nah, Mullah Sadra ini menjawab apa? Nah, bukunya yang dipelajari di pesantren itu namanya Asfarul Arba'ah, buku filsafatnya, atau Hikmah Muta'aliyah, itu 9 jilid. Kalau dipelajari secara normal 18 tahun baru hatam. Kalau cepat 9 tahun. Begitu baru hatam. Cepat sekali itu sudah. Tapi ada super cepatnya. Seandainya telaten mendengarkan kaset, karena guru-guru yang dulu mengajar misalnya 20 tahun yang lalu itu direkam. Nah seperti saya dengan izin Tuhan lahiriahnya, paham tidak paham apa kata Allah, itu saya menyelesaikannya kurang lebih dalam 4 tahun karena ada kasetnya, ribuan kaset di sana. Nah, termasuk kaset ini. Nah misalnya satu buku itu ada sampai misalnya 300 kaset atau 350 atau 400 kaset. Nah orang dulu kalau ngaji sama guru, belajar sama guru 1 hari 1 jam. Nah tapi kalau dengan kaset sekuat-kuatnya, kadang-kadang 5 kaset sehari, kadang-kadang 3 kaset sehari. Nah berarti kalau 5 kaset sehari ditambah lagi Kemis Jumat yang tidak libur. Kalau dulu kan libur, pesantren Kemis Jumat libur. Nah ditambah tidak libur, ditambah puasa tidak libur, ditambah musim panas tidak libur. Kalau dengerin kaset, maka pekerjaan yang 10 tahun bisa diganti menjadi 3 tahun. Itu rahmatnya kaset di sana, difungsikan betul. Begitu. Jadi misalnya biar sekarang
misalnya direkam begitu. Nanti kalau ada yang sakit, datang ke kantor. Saya sakit tanggal sekian, mau pinjam kasetnya, pinjam nih, begitu. Makanya guru saya kalau tipnya rusak paling jengkel, karena harus ngajar tip di rumahnya. Nah, begini ya, pasal sekian ini, direkam caranya ini untuk sebagai data di kantor, misalnya kayak gitu. Ini Mullah Sadra berkata, ada beberapa jawaban untuk ini saya ini berkata, saya yang banyak dosa. Ada beberapa jawaban untuk iskalan atau problem pertama dan kedua. Tapi semua itu memiliki kekurangan, yakni dari jawaban-jawaban itu menurut pandangan yang banyak dosa ini. Kecuali jawaban yang diberikan oleh Mullah Sadra ridwanullah taala alaih. Inti jawabannya adalah ini, kemestian tercakupnya predikat atau definisi oleh dirinya sendiri berbeda antara predikasi pertama dengan predikasi kebanyakan. Di mana kita bicara predikasi pertama dan predikasi kebanyakan? Di logika pertama, bab-bab akhir, bahkan kurang lebih 4 halaman sebelum akhir. Sekulumit saja itu ada isyarat ke situ. Predikasi pertama dengan predikasi kebanyakan. Saya enggak bawa tasbih. Siapa yang tahu predikasi pertama? Atau definisi pertama? Atau predikasi definisi dengan predikasi pertama? Memang batasan lengkap. Jadi predikasi pertama itu batasan lengkap. Tapi apa bedanya dengan batasan tak lengkap? Predikasi pertama dengan predikasi kebanyakan, apa bedanya? Ya? Enggak, bukan itu yang diinginkan. Itu termasuk pembedanya, tapi dalam hal ini bukan itu yang diinginkan. Susah ini, agak susah karena belum kutanyakan memang. Dan itu hanya isyarat saja di buku itu. Jadi kalau tidak pandai dan jeli, tembakannya meleset. Definisi predikasi pertama itu sekarang begini, apa syarat definisi? Apa di antara syarat definisi itu apa? Satu? Ya? Tidak sinonim. Tidak sinonim. Ya. Iya. Dua, apa? Definisinya harus lebih jelas dari kodenya. Lebih jelas. Apa tadi bilang? Ada lagi? Definisi apa? Harus lebih jelas lagi. Syarat tolak. Ya? Syarat tolak dan syarat pindah. Bisa mencakup, yang ini lengkap dan menolak. Lagi? Tidak menggunakan kata bolehlah. Lagi? Belum kena nih. Ada yang kena. Memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan. Jangan sampai mengatakan manusia itu apa? Manusia adalah manusia. Tidak ada perbedaannya sama sekali. Jadi harus ada perbedaan, tapi harus ada kesamaan di antaranya itu. Nah, sekarang kalau definisi dengan batasan penuh itu kesamaannya gimana mau buat pertanyaannya? Oke, kalau batasan penuh itu perbedaannya di mana? Ya? Enggak, bukan. Batasan penuh, ya? Enggak. Sekarang begini, yang tadi dibilang ada persamaan, ada perbedaan itu antara apa? Definit dan definisi. Sekarang definisi dengan batasan penuh dengan definit, perbedaannya di mana? Ya? Iya ya? Enggak, itu syaratnya. Ya? Enggak juga golongan. Enggak. Apa beda? Apa kan harus ada perbedaan, harus ada persamaan. Apa perbedaan definit dengan definisi batasan penuh? Nah, itu ada isyarat itu di 4 halaman terakhir. Nah, di situ dikatakan perbedaannya di mana? Di global dan rinci saja. Tidak ada bedanya. Manusia global, binatang rasional lebih rinci. Atau manusia benda berkembang penuh dengan beda definit dengan definisi pada batasan penuh. Apa?
pada global dan rincinya, yakni definite yang didefinisi global, definisinya rinci. Terus persamaannya di mana? Persamaan definite dengan definisi pada batasan penuh. Ya di pahamannya mi. Pahaman manusia dan binatang rasional sama saja. Cuman yang satu global, yang satu rinci. Itu yang disebut apa? Predikasi, definisi dengan predikasi pertama. Ada enggak yang bawa logika satu? Ada? Punya? Oh. Predikasi dengan batasan definisi dengan predikasi pertama. Yakni apa? Yakni habis nih waktunya. Yakni apa? Iya, yakni titik samanya dalam akal, dalam pahamannya. Air. Mau dibilang H2O, ya air itu. Cuman bedanya air dan H2O, global dan rinci. Besok diteruskan insyaallah. Maaf.